Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Yuko berkata, "Licong, catatan Taikin ditetapkan sebagai buku reaksioner oleh orang-orang di atas, dan pembaruan akan ditangguhkan mulai sekarang." Licong merespon, "Tetapi tua muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita menghentikan bisnis penerbit? Aku baru aja mendapat inspirasi baru, jadi sebaiknya aku menerbitkan buku baru." Lalu kita melihat nih Liuko. Liuko berkata, "Para pelayan dan anak sekolah sedang bermain di halaman belakang sekolah. Jadi kau harus pergi ke sana juga. Jangan menggertak orang lain di sana." Paikoi berkata, "Sialan, aku sangat manis dan lembut. Kenapa aku menggertak orang lain?" Dalam hati Yuko, "Aku terlambat. Aku nggak tahu bagaimana perasaan tuanmu hari ini." "Hah? Mastermu nggak ada di sini?" Cafong bertanya kepada Helong. "Helong, di mana master?" Helong menjawab, "Yuko, kenapa kau di sini? Bukankah kita menambar Fanchan 5 kali? Orang itu datang ke pintu dan tuanmu sedang berdebat dengannya di luar." "Enggak, aku harus pergi ke sana dan melihatnya." Helong berkata, "Yuko, tunggu, jangan membuat masalah. Dengan reputasi mastermu kami di kota 9 awan, keluarga penggemar gak akan bersikap keras padanya. Orang ini adalah Lu Sheng." Kita melihat nih Fanchan di luar. "Cepat dan panggil Yuko kemari." Berarti harusnya orang ini berarti yang depan nih, yang ditunjuk nih sama Fanchan. Berarti itu harusnya mastermu kali ya, yang tadi diomongin. Mastermu berkata, "Meskipun anak Yuko ini keras kepala di hari kerja, dia pasti nggak memprovokasi orang yang salah. Kau menghina keluarganya dengan uang dan dipukuli. Siapa yang bisa menyalahkannya?" Fanchan membalas, "Mastermu, aku menghormatimu sebagai sesepuh dan aku nggak ingin berdebat denganmu. Tapi kau nggak peduli. Bawa dia kemari, sial." Lalu Yuko pun akhirnya sampai. Yuko berkata, "Fanchan, kau sangat pelit sehingga kau harus membeli gadis pelayanku dengan paksa. Biar aku katakan kepadamu, Xiaopai adalah orang keluargaku. Gak ada yang bisa membulinya." Mastermu berkata, "Yuko, ke kamar untukku sekarang." Ternyata Paikoi mendengar itu. Keluarga. Mastermu berkata, "Tahun depan kau akan pergi ke Peicing untuk mengikuti ujian. Jangan membuat masalah." "Oh, kau benar-benar punya wajah." Cafang membalas, "Master, aku menghargai perlindunganmu. Tapi seekor anjing tertentu telah datang ke pintu. Bagaimana mungkin aku nggak keluar dan melihatnya?" "Hei, siapa yang kau panggil anjing?" Siapapun yang menjawab adalah anjing. "Kau, Liuko, karena kau dan aku memiliki dendam lama, saatnya mencari kesempatan untuk mengakhirinya. Dalam beberapa hari akan ada pekan raya kuil. Apa kau berani bersaing denganku di konferensi puisi? Yang kalah tidak akan bisa mengikuti ujian Beijing selama sisa hidupnya." Lalu kita melihat nih Helong keluar. Helong berkata, "Kenapa orang-orang di akademi keluarga Fengmu sangat gak wajar?" Ternyata Lu Sheng juga ikut. Lu Sheng berkata, "Siapapun sarjana di dunia gak ingin mendapatkan karir jika dia gak bisa mengikuti ujian. Dia akan memotong masa depannya." "Hei, kau menipu siswa kami." Fanchan membalas, "Itu hanya kompetisi. Akademimu Family gak boleh kalah seperti ini, iya kan?" Yuko membalas, "Oke, aku akan bersaing denganmu. Kalau aku menang, kau harus menyerahkan baju besi bagian dalam baja hitam keluargamu." "Yuko, kau." "Hei, saudara, cepat lihat. Fanchan ini adalah penjahat yang terlalu berhati-hati. Aku menyebutkan permintaan itu dan dia menolakku. Aish, apa yang aku takutkan? Kalau kau kalah, kau harus memanggilku ayah di depan publik." "Oke, maka itu kesepakatan." Dalam hati Fanchan, tunggu dan lihat aja. Dan akhirnya Fanchan pun pergi. Mastermu berkata, "Yuko,
kau pandai menulis, tapi itu berbeda dengan menulis puisi. Kalau kau kalah dan gak bisa pergi ke Peicing untuk mengikuti ujian, maka kau akan kehilangan karir seumur hidupmu. Yuko merespon, saya nggak harus mengikuti ujian, Master. Bahkan kalau aku melakukan bisnis kecil-kecilan di kampung halaman kami, aku akan bahagia sepanjang hidupku dengan makanan biasa dan menunggu kematian. Mastermu berkata, itu aja, lanjutkan, berhenti berkerumun di sini dan kembali ke kelas. Dalam hati Cao Fang, Mastermu adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu bahwa aku menulis buku dan mendukungku. Bahkan jika aku nggak melakukannya untuk diriku sendiri, aku harus berjuang untuknya. Lalu kita melihat nih, Pai Kuai menghampiri Yuko. Yuko, aku lapar. Yuko membalas. Yuko merespon, oh oke, ayo kita pergi ke dapur untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Lalu tiba-tiba seseorang memanggil Yuko. Yuko, persaingan antara kau dan tua muda dari keluarga Fan sudah terkenal di kota 9 awan. Bagaimana bisa kau melakukan hal yang begitu impulsif? Ayahmu sangat menantikan kedatanganmu ke Peicing tahun depan untuk mendapatkan nilai bagus dalam ujian. Orang ini adalah pembantu rumah tangga Lee Sanyuan. Oke, bentar, gue benerin. Dia adalah pembantu rumah tangga, namanya Lee Sanyuan. Lee Sanyuan berkata kepada Pai Kuai, dan kau sebagai pembantu keluarga Liku, aku nggak bisa membayar kamu menemani tuan muda untuk membuat masalah. Ketika tuan muda itu nakal, kau harus menjaganya. Baik, pembantu rumah tangga Li. Lalu Cao Fang langsung menarik tangan Pai Kuai. Cao Fang berkata, Paman San Yuan, jangan khawatir, karena aku berani mengambilnya. Aku pasti menang. Kita pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Lalu akhirnya mereka makan mie nih. Makan mie. Mie Bibi Li sangat enak. Kalau kamu nggak mau makannya, aku akan memakannya. Hei, tunggu, aku nggak akan memberikannya padamu. Pai Kuai berkata, Yuko, kenapa kau ingin bersaing dengan pria itu? Aku melihat bahwa kau nggak bekerja keras di kelas. Kenapa menurutmu kau bisa? Yuko membalas, oh, tentu aja. Memiliki niat sendiri untuk melakukan ini. Kau hanya menunggu dan menikmati pertunjukannya. Lalu Pai Kuai memakannya. Wah, sangat enak. Lee Sanyuan berkata, Tuan, aku sudah memeriksanya. Sepertinya Quill Toming nggak ada di sini untuk kita. Yang sebelumnya itu alarm palsu. Ayahnya Yuko berkata, orang-orang dari Quill Tongming sudah berada di kota Nine Cloud baru-baru ini. Jadi mari kita sedikit lebih terkendali. Si Lin Sanyuan melanjutkan, tubuh 6 mata-mata Quill Tongming semuanya ada di sini dan barang-barang mereka juga dilebur dalam besi cair. Ayahnya Yuko merespon, bagus. Meskipun Kuo-er mengubur mayatnya, itu terlalu terburu-buru dan kita harus memberikan sentuhan akhir padanya. Lee Sanyuan berkata, Pai Kuai, saudari dari penjahat yang dicari, bukankah kita harus mengabaikannya? Ayahnya merespon, jika Kuo-er menyukainya, biarkan aja. Dan gadis itu juga seorang praktisi. Aku pikir dia memiliki dasar yang bagus dan tulus untuk Kuo-er. Di masa depan, ketika Kuo-er menikah, gak masalah jika dia adalah istrinya. Kuo-er itu Liu Kuo ya, kan belakangnya Kuo tuh. Kuo-er. Lee Sanyuan berkata, tua muda sungguh bijaksana. Kau membuat rambut gadis itu dan mengganti pakaiannya. Dia seperti orang baru, memiliki kultivasi Martial Emperor di usia yang begitu muda. Benar-benar sebuah anugerah. Ayahnya berkata, rahasia ini gak boleh diungkapkan kepada orang lain, atau itu bisa membahayakan rencana kita. Ayahnya melanjutkan, aku hanya berharap Kuo-er tidak menunjukkan petunjuk apapun selama kompetisi puisi. Lagi pula, acara besar kita masih dalam persiapan, jadi nggak tepat untuk memulainya terlebih dahulu. Baik, setelah kau menghancurkannya menjadi beberapa bagian, jadikan mereka makan untuk ikan di danau. Baik, sekarang beberapa hari kemudian di Festival Quill, kita melihat ini seseorang sedang melihat ke tanah nih, ngecek tanah. Dan ini si orang dari Quill Tongming, bener-bener namanya Fancia tuh yang kiri tuh. Fancia berkata, ada bau samar darah dan bekas lumpur berjatuhan dan waktunya sekitar 2 hari. Kenapa mereka mengubur mayat lalu menggalinya? Seorang bawahannya berkata, mungkin mereka bukan kelompok orang yang sama. Fancia membalas, mungkin. Yang pertama sangat pintar, tapi juga banyak kesalahan. Yang terakhir, mengambil mayatnya secara langsung, tetapi nggak meninggalkan jejak. Kui Kuai juga tiba-tiba muncul di kota Nine Cloud ini dan menghilang tiba-tiba. Sepertinya kota kecil ini menyembunyikan banyak rahasia. Cepat pergi ke Festival Quill. Meskipun kasus hadiah ulang tahun bukan milik kita, mata-mata dari Quill Tongming telah terbunuh. Dan kita nggak bisa hanya diam dan menonton. Baik, kita melihat Ryuko dan Pai Kuai pergi ke festival nih. Wah, Festival Quill ini sangat ramai. Ini manisan. Yuko berkata, ada banyak orang di Festival Quill dan kau mungkin bertemu mata-mata dari Quill Tongming. Kau nggak harus keluar saat ini. Pai Kuai merespon, aku harus kesini. Gimana kalau aku bisa bertemu dengan saudariku di Festival Quill? Wah, ini enak. Yuko berkata, cahaya bulan yang sangat indah malam ini. Pai Kuai menambahkan, aku nggak suka bulan purnama dan setiap hari saat bulan purnama aku merasa sangat sakit. Apa kau sakit sekarang? Mungkin karena aku nggak perlu terburu-buru lagi dan aku udah makan manisan yang enak, jadi aku nggak merasa nggak nyaman. Lalu Pai Kuai menarik Ryuko. Ryuko berkata, kau pusing karena lapar. Hari ini, tuan muda ini adalah tuan rumahnya dan aku akan membelikan apapun yang kau inginkan. Sungguh? Aku mau makan kue kelapa di sana. Hei Pai Kuai, lihat jepit rambut singa ini sangat indah. Pai Kuai merespon, kenapa kau melihat itu? Aku nggak menyangka kau naksir seorang gadis dan ingin memberinya hadiah. Yuko berkata, tebakanmu benar. Sini dan bantu aku mencobanya. Pai Kuai membalas,
Aku nggak akan membantumu mencoba menjepit rambut untuk gadis lain. Yaudah, tutup matamu. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan untuk jangan melakukan hal aneh-aneh. Ini untukmu. Lalu tiba-tiba datang nih muncul orang dari kuil Tongming dan Liu Ko langsung memeluk Pai Kuai. Seseorang bawahan yang di kanan berkata, apa masalahnya? Itu hanya beberapa anak muda. Fancia berkata, bukan apa-apa, mungkin itu ilusi. Pai Kuai berkata, itu salahmu, aku menjatuhkan kue kelapanya. Yuko berbisik, orang-orang dari kuil Tongming baru aja lewat, aku akan melindungimu. Pai Kuai membalas, bagaimana bisa aku dikenali dengan gaya rambut sejelek ini? Dasar, kau mengambil keuntungan dariku. Udah, ayo pergi, itu waktu bagi kita untuk pergi ke kompetisi puisi. Kita melihat nih, Liu Ko pergi ke panggung kompetisi nih, dan ini orang nih gigi kelinci ngelihat ke arah Liu Ko dan juga Pai Kuai. Si Tonggos berkata, nggak pantas bermesraan di depan umum, konyol kalau dia juga ingin mengalahkan Fancianku. Si Tonggos ini adalah yang kanan nih, adalah akademi keluarga Feng, namanya Feng Qingku. Yang di kiri tuh si siapa namanya, Master Mu yang kemarin ngebantu Liu Ko. Master Mu berkata, seperti kata pepatah, seekor anjing memandang rendah seseorang bahkan saat itu nggak lebih baik, dan aku berhak untuk tidak mendengar gonggonganmu. Namun, kenapa tua muda Fan dari keluarga saudara Cingku belum datang ke sini? Apa mungkin karena dia penakut? Cingku membalas, pengecut, jangan lupa kalau akademi keluarga Fengku ini adalah yang terbaik di antara 4 cabang akademi Nine Cloud. Hei, lihat ke sana. Kakak laki-laki Fancian juga ada di sini untuk mendukung. Dia adalah pemimpin kuil Tongming. Kali ini Fancian pasti menang. Dalam hati Liu Ko, oh ternyata kakak Fancian adalah kepala kuil Tongming. Wuman berkata, jangan main-main. Helong menambahkan, cuma berpegangan tangan doang. Apa aku nggak bisa memegang tanganmu? Wuman berkata, jangan sampai ayahku melihat kita. Helong membalas, cuma berpegangan tangan, nggak akan ketahuan. Pai Kuai berkata, ternyata tua muda He dan Nona Sulung. Yuko membalas, kau baru tahu itu. Muan adalah harimau betina yang berinkarnasi. Dia hanya sedikit temperamen, tapi laki-laki yang lembut bisa menaklukkannya. Sayang sekali, keluargamu dan keluarga Pai berkonflik, dan juga orang tua dari kedua keluarga. Pai Kuai berkata, tiba-tiba aku kasihan padamu. Yuko merespon, apa aku semenyedihkan itu? Pai Kuai menjawab, 3 teman masa kecil, 2 diantaranya bersama, dan yang lainnya pasti akan kesepian. Yuko berkata, kenapa aku kesepian saat aku masih memiliki dirimu di sini? Pai Kuai merespon, kau selalu aja menggodaku. Lalu tiba-tiba, apa yang terjadi? Pai Kuai berkata, nggak apa-apa, selalu ada 1 atau 2 hari dalam sebulan ketika aku sangat lemah. Oke, konferensi puisi akan segera dimulai. Silakan naik ke atas panggung. Yuko berkata, haruskah aku mengirim seseorang untuk membawamu kembali? Pai Kuai merespon, aku belum sampai ke titik itu. Ayo ke atas panggung, kami semua menunggumu. Lalu Liu Ko memanggil Li Chong. Liu Ko berkata, urus Xiao Pai, aku akan naik ke panggung dulu. Dimengerti tua muda? Yuko bertanya, kapan kau akan memberitahu Pak Tua itu tentang urusanmu? Helong menjawab, hei, akan ada kesempatan nantinya. Lalu kita melihat nih, seorang mungkin juri kali ya. Terima kasih, semua telah bergabung dengan kami. Konferensi puisi Kota Nine Cloud ini telah resmi dimulai. Pertandingan pertama adalah tentang bait antitesis. Orang ini berkata, hadirin sekalian, aku Xie Qiong tahu sedikit tentang permainan. Aku datang untuk membodohi diri sendiri. Dalam hati Fancian, Xie Qiong termasuk 3 siswa teratas akademi keluarga Feng. Jadi biarkan dia. Yuko berkata, biar aku. Tapi dipotong oleh Helong. Hei, Fancian adalah jenderal lawan dan kau adalah jenderal kita semua. Jadi izinkan aku untuk menangani antek kecil ini. Si kakek tua berkata, kalau begitu silakan dimulai. Langit melawan bumi, hujan melawan angin, benua melawan langit, panjang gunung bunga melawan laut pohon, matahari merah di langit mengintai guntur, redup kabut, matahari terbenam di langit. Bagus. Bait antitesis ini dibuat dengan hati-hati dan tertata rapi serta elegan, sungguh mutlak. Dalam hati Master Mu, begitu mereka menemukan pasangan yang begitu sulit, tampaknya akademi keluarga Feng mereka sudah siap. Helong, jangan kecewakan aku. Dan sekarang saatnya Helong maju. Sungai melawan manusia, hijau melawan merah, dewa hujan melawan dewa guntur, bangunan tinggi berdiri di awan melawan istana bulan, gua salju melawan istana surga, awan tebal yang menutupi matahari akan segera keluar dan menjadi senja. Sandal nelayan digunakan untuk memancing. Master Mu lalu berdiri dan berkata, dia adalah murid favoritku, Helong, yang pandai dalam semua jenis puisi. Jadi sepertinya sekolah kami lebih baik dalam permainan ini. Fancuku membalas, seperti yang mereka katakan, 2 dari 3. Sekarang hanya 1 bait antitesis. Masih ada 2 bait antitesis yang tersisa. Xie Qiong berkata, kau beruntung karena kau bisa mengambil kuplet antitesisku. Tapi setelah ini kau nggak akan seberuntung ini. Pagi melawan siang,
musim panas melawan musim dingin. 2 sore melawan malam pemuda adalah bayaran cemara kuno di antara pohon pinus. Pemancing orang celaka, bangau melawan naga. Bagi yang paham puisi, coba artiin guys. Kok gak ngerti apapun ini. Mimin sekedar bacain aja yang ada. Wah, bait yang luar biasa. Bait yang luar biasa. Bait itu sangatlah bagus. Dalam hati Helong, sial, anak ini terlalu tangguh. Satu bait mencakup semua kata yang baik, dan kalimat bait kedua jauh lebih sulit. Xie Chong berkata, jawab, kenapa kau diam aja? Mu Wan berkata, kenapa dia nggak segera menjawab? Apa sulit menjawab bait ini? Yuko merespon, tapi aku yakin Xiaolong akan bisa menjawab sebelum waktunya habis. Kita melihat dalam hati Yuko, apa seseorang ingin menggunakan gelombang udara untuk mempercepat pembakaran dupa. Jadi tuh dupanya tuh timer guys. Yang itu nih, yang ini nih. Jadi kalau dibakar makin lama makin habis. Kalau habis waktu habis. Jadi kalau bakarnya makin cepat, waktunya makin cepat juga. Kita melihat nih, ada yang menyerang ya, kayak meniupkan angin ke arah dupa untuk menghabiskan waktunya. Dalam hati Liuko, aku nggak bisa membiarkan lawanku menang. Dan Liuko berhasil menahannya. Melihat itu, si kepala Kyotoming kaget. Dia berkata, ada master lain di sini. Cepat, selidiki sekarang. Baik tuan. Ada. Helong menjawab puisi dari Xie Chong. Pegas versus batu, batang versus cabang, seruling bambu versus senar sutra, pavilion gunung versus pavilion tepi sungai, burung beo versus burung kormonan, sapuan nora. Apa itu? Sapuan nora 10 kata aromatik, menumpahkan tinta versus piala yang lewat. Mendengar itu, orang-orang berkata, aku pikir bait antitesis ini adalah bait yang terbaik di antara 3 bait terakhir. Luar biasa, luar biasa. Master Bo berkata, saudara Cingku, sepertinya muridku sedikit lebih baik. Kita melihat nih, si kakek pembawa acara berkata, di babak pertama ini dia emang lama. Gak mudah untuk membuat bait bagus seperti itu. Menang secara mutlak. Kemenangan ini adalah milik Anda. Oke, terima kasih tuan. Yuko berkata, fantastis, kau jadi selangkah lebih dekat ke Wan Lu Sheng berkata, untuk dapat membuat bait seperti itu dalam satu dupa, gak heran, saudara, dia menyukaimu. Oh ya, satu dupa itu kurang lebih 20-30 menit. Lalu tiba-tiba Fan Qian maju. Dia berkata, hadirin sekalian, saya punya beberapa keluhan pribadi dengan Liuko dari akademi keluargamu. Apakah Anda bisa membiarkan saya berkompetisi dengannya terlebih dahulu? Si kakek pembawa acara menjawab, prajurit menggunakan pedang untuk bersaing, dan kami adalah sastrawan yang menggunakan kata-kata untuk bersaing satu sama lain, yaitu membandingkan pengetahuan. Lu Sheng berkata, Yuko, sepertinya kau pergi ke panggung lebih awal. Helong berkata, aku telah memulai pertunjukan untukmu. Jangan sampai menodai wajah akademi keluargamu kami. Yuko membalas, jangan khawatir, aku pasti bisa menang. Tuan Yun, saya siap. Tolong beri saya pertanyaan. Oke, berarti si pembawa acara tuh Tuan Yun. Tuan Yun berkata, bagus, babak tambahan ini juga yang terbaik dari 3 babak. Harap bersiap-siap. Pertanyaan pertama, 7 emosi dan 6 keinginan. 7 emosi dan 6 keinginan itu urusan laki-laki dan perempuan. Aku punya puisi tentang ini. Silakan menikmatinya. Teruskan. Dalam hati Liuko sangat cepat. Sulit dipercaya bahwa Fan Qian ini sebenarnya bukan omong kosong. Langit adalah batasnya. Aku pergi hari ini dan mencarinya besok. Seorang wanita seperti bunga di pohon, jatuh di seluruh tanah, tempat dengan satu. Semuanya mendengar itu, semuanya hanya diam. Bajingan seperti itu. Aku pergi hari ini untuk mencari hari esok. Sungguh, pria yang nyaris gak berdaya. Ini hanya puisi, jangan dianggap serius. Tuan Yang berkata, meskipun sedikit sembrono, tapi masih rapi. Sekarang mari kita bertanya Tuan Li untuk menulis puisi. Dalam hati Liuko, 7 emosi dan 6 keinginan. 3 tahun sakit, 5 tahun kedinginan, 7 tahun gatal, dan 10 tahun sakit. Mencari bukit yang sepi. Benar dan salah tergeletak di kota. Ketika mimpi itu datang, aku rela pergi ke usia tua. Dan aku bangun di tengah malam dengan pisau. Pemandangan musim semi di taman udah gak ada lagi. Dan hanya ada satu lelaki tua di buritan perahu yang layu. Ini puisi yang sangat bagus. Iya, ini mengingatkanku pada istriku yang sudah lama pergi. Tuan Yang berkata, itu emang puisi yang bagus. Yuko, bagaimana kau bisa mendapatkan wawasan seperti itu di usia yang begitu muda? Yuko menjawab, baru-baru ini saya membaca catatan Taikin dan hubungan emosional antara Chiko dan Nalan Meng sangat dekat denganku. Tuan Yun berkata, sungguh catatan Taikin yang luar biasa. Kali ini kau menang. Lalu untuk putaran kedua, mari kita menulis puisi dengan judul catatan Taikin. Dalam hati Fan Qian, banyak sekali wanita cantik di catatan Taikin di sana. Hujan turun di Taikin yang murni dan cerah, dan musim semi menghancurkan jiwa. Bolehkah aku bertanya, di mana wanita cantik itu? Apa merujuk ke pelacur? Fan Qian, kamu? Mastermu berkata, ada apa saudara Cingku? Kenapa kau jadi heboh seperti ini? Oke, giliranku. Ciko dalam ceritanya sibuk
dengan balas dendam selama paruh pertama hidupnya. Jadi aku akan membuat puisi tentang balas dendam. Ketika saudara-saudara berkumpul, berkonsentrasilah pada konspirasi. Sekarang harimau ganas itu berbaring di Bukit Tandus, ditawan dengan babi dan anjing ganas. Sayangnya, kami kehilangan posisi kami sebelum perang. Kami nggak bisa tinggal di lumpur. Generasiku akan bangkit untuk menodai kota Yancing dengan balas dendam darah. Wah, orang ini sangat berbakat. Iya, puisi ini mengingatkan aku pada hari pertengkaran dengan saudara laki-lakiku. Puisi ini sangat bagus. Kebencian dan keengganannya di dalamnya seperti pengalaman pribadi orang yang menulis puisi itu. Aku juga sangat terharu. Ini, kau memenangkan putaran kedua. Terima kasih Tuan. Fancam berkata, enggak, aku nggak bermain dengan baik di selang 2 putaran barusan. Ayo, lakukan lagi. 3 kemenangan dalam 5 putaran. Yoko membalas, hah? Kau dan Akademi Keluarga Feng nggak bisa kalah seperti ini. Kau! Lalu tiba-tiba Yuko sadar. Dia melihat Li Chong terkapar di pohon. Loh, di mana Xiao Pai? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.